Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya orang-orang yang sama-sama baik, sama-sama soleh, kok bisa beda banget pendapatnya soal keyakinan? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal rahmat dalam logika. Dan mudah-mudahan kita bisa nemuin jawabannya bareng-bareng. Coba deh buka media sosial Anda sekarang. Pasti nemukan debat-debat soal agama yang tadinya mungkin niatnya baik, ujung-ujungnya malah jadi ajang saling serang. Panas, penuh caci maki. Pertanyaannya, kenapa ya kok bisa sampai segitunya? Ini nih yang namanya perpecahan di era media sosial. Sesuatu yang seharusnya jadi diskusi yang mencerahkan, yang menambah ilmu, malah berbalik jadi ya kolom komentar beracun yang bikin pusing kepala. Dari teks suci kok malah jadi toksik? Cuma gara-gara beda posisi tangan waktu sholat? Atau beda sehari nentuin hari raya? Tiba-tiba keluar deh tuh kata-kata sakti. Itu bid'ah, kamu sesat. Tuduhan-tuduhan serius kayak gini dilempar dengan gampangnya, seolah-olah nggak ada bobotnya sama sekali. Apa yang kayak gini nih? Pendapatmu lemah, nggak ada dalilnya. Coba deh kita rasain nadanya. Keras, agresif, dan penuh keyakinan seolah-olah cuma dia yang pegang kunci surga. Sikap kayak gini tuh jauh banget, beda 180 derajat sama kerendahan hati para imam besar kita dulu. Padahal justru dari merekalah perbedaan-perbedaan pendapat yang kita ributkan ini muncul. Aneh kan? Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua. Apakah kita yang hidup di zaman serba canggih ini beneran lebih pintar dari para imam besar itu? Atau jangan-jangan kita malah kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Sesuatu yang mereka pahami betul. Sebuah logika dan adab dalam berbeda pendapat. Yuk kita coba bedah sama-sama. Oke, untuk bisa ngerti akar masalahnya, kita harus geser sedikit cara pandang kita. Karena inti dari semua ini sebenarnya bukan soal apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihatnya. Coba lihat gambar ini. Sederhana banget kan? Satu orang ngotot bilang itu angka 6. Orang di seberangnya sama ngototnya bilang itu angka 9. Siapa yang salah? Jawabannya, nggak ada. Dua-duanya bener kok. Kenapa? Ya karena mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Keduanya valid dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, sudut pandang inilah yang dalam dunia keilmuan Islam disebut metodologi. Gampangnya, anggap aja ini kacamata yang dipakai seorang ulama. Jadi, beda pendapat itu bukan karena salah satu dari mereka salah baca, bukan. Tapi karena mereka pakai kacamata yang berbeda untuk membaca teks yang sama. Teksnya satu, kacamatanya beda-beda. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kacamata ini isinya apa aja sih? Kenapa bisa beda-beda? Yuk kita coba intip sedikit resep di balik perbedaan metode para ulama ini. Ternyata ini tuh rumit dan super teliti loh. Ada ulama yang kacamatanya fokus banget sama makna harfiah. Apa yang tertulis ya itu maknanya. Tapi ada juga yang lebih fokus mencari makna yang lebih luas di baliknya. Ada yang sangat mempertimbangkan konteks sejarah, ayat ini turun kapan, dalam situasi apa. Ada lagi yang acuannya adalah gimana sih praktik orang-orang Madinah zaman dulu? Bahkan kondisi sosial di zaman mereka pun bisa jadi pertimbangan. Jadi banyak banget faktornya. Biar lebih gampang, kita ambil contoh yang paling sering kita lihat deh. Mungkin juga kita alami sendiri. Soal posisi tangan pas lagi sholat. Ada kan yang tangannya di atas dada. Ada juga yang di bawah pusar. Malah ada yang tangannya lurus aja di samping. Nah, semua ini, sekali lagi semua ini, adalah kesimpulan dari para ulama besar. Masing-masing punya dalilnya, punya metodologinya, punya kacamatanya sendiri, yang sama-sama kuat dan valid. Jadi masalahnya itu di mana? Masalahnya itu bukan karena jalannya ada banyak, bukan. Masalahnya itu muncul saat kita merasa jalan yang kita lewati ini satu-satunya jalan yang benar. Dan semua jalan lain itu salah, sesat, dan harus diluruskan. Nah, inilah yang namanya sempitnya sudut pandang. Sekarang, kita coba lihat sebuah pelajaran yang luar biasa tentang rasa hormat. Ini bukan teori, tapi sebuah kisah nyata dari dua imam besar yang akan menunjukkan pada kita bagaimana seharusnya bersikap. Coba kita bayangkan ya, Imam Syafi'i, seorang ulama raksasa, pendiri mazhab Syafi'i, sedang berkunjung ke sebuah kota. Kota ini adalah basisnya para pengikut Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi ini kayak dua raksasa bertemu dalam satu tempat. Nah, pas sholat subuh, Imam Syafi'i melakukan sesuatu yang nggak biasa, yang bikin murid-muridnya bertanya-tanya. Beliau tidak membaca doa kunut. Padahal, menurut kacamata beliau sendiri, menurut mazhabnya, doa kunut itu sangat ditekankan.
Loh, kok bisa? Dan ketika ditanya kenapa, jawaban beliau sederhana, tapi wow, dalam banget. Beliau cuma bilang, aku melakukannya demi menghormati penghuni makam ini. Beliau merujuk ke makam Imam Abu Hanifah. Beliau rela meninggalkan amalan yang menurutnya kuat demi menghormati pendapat dan mazhab dari ulama besar lainnya. Luar biasa. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Ternyata ilmu yang paling tinggi itu hasilnya bukan kesombongan, bukan merasa paling benar. Justru sebaliknya, ilmu yang tinggi melahirkan kerendahan hati. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Gimana caranya kita bisa menemukan kekuatan di tengah perbedaan-perbedaan ini, bukannya malah jadi sumber perpecahan? Karena kita harus ingat, mau pakai kacamata yang manapun, mau lewat jalan yang berbeda-beda, tujuannya itu cuma satu. Semuanya sama-sama ingin mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Titik. Jadi, perbedaan itu sejatinya bukan cacat dalam iman kita. Justru, ini adalah sebuah fitur, sebuah rahmat dari Tuhan, sebuah bukti betapa luasnya samudra keilmuan dalam agama kita. Indah kan sebenarnya? Pertanyaan terakhir ini buat kita semua, lain kali pas kita lagi scroll-scroll dan nemu perdebatan panas soal agama, gimana caranya kita bisa membawa rahmat dalam logika ini? Gimana caranya kita bisa meniru kerendahan hati intelektual para imam besar kita? Coba kita renungan sama-sama.